Hai semuanya, bertemu kembali bersama saya di Hai Family Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai komunikasi data. Komunikasi data di mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk jurusan teknik komputer jaringan. Oke semuanya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, jangan lupa ya, kalian subscribe, like, serta share sebanyak-banyaknya video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar setiap kali channel ini membuat video, kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai apa itu komunikasi data. Komunikasi data adalah bentuk penyampaian ide atau gagasan kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi bisa berupa verbal maupun non-verbal. Kenapa dibilang bisa secara langsung ataupun tidak langsung? Karena pada saat ini teknologi informasi yang mampu mengakomodasi semua jenis komunikasi yang telah dideskripsikan. Dan adapun konsep kerja dan analog komunikasi data sebenarnya sudah sama dengan mekanisme dalam jaringan komputer. Kira-kira apa saja elemen yang kita butuhkan jika kita akan melakukan sebuah komunikasi data? Elemennya ada 5. Yang pertama yaitu sender, yang kedua adalah receiver, yang ketiga message, yang keempat protokol, dan yang kelima adalah media. Yang dimaksud dengan sender atau komunikator adalah peralatan yang memulai sesi komunikasi, contohnya handphone, komputer, laptop, IP kamera, dan touchscreen. Yang dimaksud dengan receiver di sini adalah komunikan, yaitu peralatan yang digunakan untuk menerima. Contohnya ya sama, seperti sender tadi, handphone, komputer, laptop, notebook, televisi, dan radio. Untuk sender, televisi, dan radio ini tidak termasuk ya. Nah, untuk message, yang dimaksud dengan message adalah data berupa analog atau digital. Jadi ketika diterima oleh receiver, akan dikonversikan dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Lalu yang selanjutnya protokol. Protokol adalah aturan yang disepakati dan digunakan secara bersama-sama. Contohnya TCP/IP, UDP, SSH, HTTP, HTTPS, Samba, dan yang lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu media. Yang dimaksudkan media adalah sarana yang berperan menyalurkan dan mengalirkan data. Contohnya coax, fiber optik, kabel UTP, kabel STP, dan udara. Setelah kita mengetahui elemen apa saja yang diperlukan, kita pun harus mengetahui hal-hal yang mempengaruhi komunikasi data. Hal-hal yang mempengaruhi komunikasi data yang pertama adalah proses pengiriman. Dalam proses pengiriman, data yang dikirim akan dikonversi, lalu ditransmisikan melalui media transmisi melalui aturan protokol yang telah terstandarisasi. Jadi, alamat tujuan harus jelas dan dalam kondisi yang aktif. Yang kedua yaitu ketepatan waktu. Dalam sistem komunikasi, harus menyediakan garansi ketepatan waktu sampai pada tujuan. Hal-hal yang mempengaruhi ketepatan waktu adalah ketersediaan media yang memadai, dukungan layanan, manajemen bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan, dan minimnya gangguan pada jaringan. Yang ketiga yaitu keakuratan. Di sini memiliki arti bahwa data yang ditransmisikan harus sama dengan data yang diterima oleh receiver. Jadi tidak boleh mengalami loss karena data yang akan dikirim tidak akan akurat. Apalagi jika ditunjang dengan faktor keamanan data. Yang terakhir adalah jitter. Jitter ini adalah kategori keterlambatan yang beragam jedanya. Contohnya data berupa teks akan berbeda dengan data audio dan data video. Dalam pentransmisian data,
kita harus mengetahui model-model pentransmisian data. Model pentransmisian data itu terbagi menjadi 3. Ada yang menurut cara kerjanya, ada yang menurut transmisinya, dan ada yang menurut jenis sinyalnya. Sekarang kita bahas dulu mengenai model transmisi data dari cara kerja. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu yang disebut dengan simplex atau komunikasi satu arah, di mana ciri khas dari komunikasi ini adalah sebuah perangkat yang hanya bisa berperan sebagai pengirim atau penerima saja, jadi tidak bisa keduanya. Contohnya adalah pesawat radio atau pesawat televisi. Di sini pesawat televisi berperan sebagai penerima. Lalu ada yang disebut dengan stasiun televisi. Stasiun televisi ini berperan sebagai pengirim. Lalu yang kedua adalah half duplex atau komunikasi setengah dua arah. Yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi yang memungkinkan kedua perangkat bertukar data namun tidak secara bersamaan. Contohnya apa? Contohnya adalah radiogram atau walkie-talkie. Jadi buat kalian yang pernah memakai walkie-talkie pasti akan tahu bagaimana cara penggunaan sistem half duplex. Yang ketiga yaitu full duplex atau sistem komunikasi dua arah secara sekaligus. Maksudnya sistem yang mampu mengirim dan menerima data secara bersamaan, contohnya telepon, handphone, dan internet. Jadi bisa kalian bayangkan telepon atau HP mengapa disebut dengan sistem komunikasi dua arah. Model transmisi data lainnya yaitu dilihat dari jenis pentransmisiannya, terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu paralel. Untuk model transmisi paralel ini, bit-bit data yang ditransmisikan secara bersamaan dalam sebuah sinyal yang mengalir akan ditransmisikan dengan sebuah media dengan 8 bit saluran yang memiliki kecepatan yang tinggi. Kenapa memiliki kecepatan yang tinggi? Karena menggunakan 8 bit saluran yang ditransmisikan secara paralel. Namun sinyalnya terbatas, akan menjadi lebih pendek dan relatif dekat. Teknik ini dapat ditemui pada kabel data hard disk yang disambungkan ke mainboard, DVD drive, floppy disk, dan sinyal data komputer ke printer. Namun kelemahannya adalah jika satu saluran terputus, maka data akan menjadi rusak dan tidak dapat terbaca. Yang kedua yaitu adalah serial atau model pentransmisian data secara serial. Model ini memungkinkan data dapat dikirim dalam bit-bit secara berurutan dari sender ke receiver. Walaupun memiliki kekurangan, akan menjadi lebih lambat dibandingkan dengan paralel. Tapi transmisi serial ini dapat bekerja dalam area pengiriman yang lebih jauh, dengan contoh jaringan komputer dan sistem telepon. Untuk model pentransmisian data yang ketiga adalah model pentransmisian data yang dilihat dari jenis sinyal. Seperti yang kita ketahui sendiri, untuk jenis sinyal ada 2, yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Dilihat dari jenis sinyalnya, ada 2 teknik pengiriman data. Yang pertama adalah teknik pengiriman baseband, di mana pada teknik ini data digital yang dikirimkan oleh sender pada saat melewati media pentransmisi tidak dilakukan perubahan atau tidak mengalami perubahan. Jadi pada saat diterima oleh receiver masih berupa data digital. Namun hal ini memerlukan pengaturan. Pengaturan ini disebut dengan sistem pengaturan waktu transmisi data atau multiplexing yang dikenal sendiri dengan sebutan time division multiplexing atau TDM. Yang kedua adalah pengiriman broadband. Teknologi broadband akan mengkonversi data digital yang dikirim menjadi data analog sebelum dilewatkan pada media transmisi. Setelah sampai di receiver, data ini akan dikonversikan lagi.
menjadi data yang pertama kali pada saat dikirimkan oleh sender. Namun, hal ini memerlukan sebuah alat yang disebut dengan modem atau modulator demodulator. Nah, untuk pengiriman baseband sendiri memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Begitupun untuk broadband. Sekarang kita akan membahas dulu kelebihan dan kekurangan dari pengiriman baseband. Untuk pengiriman baseband memiliki kelebihan topologi yang lebih sederhana, lebih murah dalam penerapannya karena tidak memerlukan modem. Yang ketiga atau yang terakhir kelebihannya adalah lebih mudah dalam melakukan instalasi dan perawatan. Untuk kekurangannya, karena berbasis digital, jarak pengiriman data menjadi terbatas. Akan membutuhkan piranti tambahan jika kita mau melakukan model pengiriman baseband dengan jarak yang lebih luas. Lalu, untuk instalasi sambungan groundingnya akan cukup sulit. Yang terakhir adalah kapasitas transmisi data menjadi terbatas. Hal tersebut diakibatkan karena hanya terdapat satu lalu lintas data pada saat berkomunikasi. Untuk pengiriman broadband pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki jangkauan yang lebih luas, mampu mentransmisikan data dengan kapasitas yang besar. Pada kasus metode pengiriman data dengan wireless, instalasi jaringan akan lebih mudah. Namun kekurangannya membutuhkan piranti modem dalam memodulasi setiap perubahan data yang ditransmisikan, baik itu merubah sinyal digital ke analog ataupun sinyal analog ke digital. Lalu adanya delay transmisi data yang cukup lama. Yang ketiga adalah proses instalasi infrastruktur jaringan dan maintenance yang akan cukup sulit. Hal tersebut membutuhkan biaya yang lebih mahal dikarenakan tipe jaringan nirkabel dalam proses pengiriman broadband ini. Setelah kita mempelajari tentang apa itu komunikasi, elemen-elemen yang dibutuhkan, serta jenis-jenis pentransmisian datanya, untuk kecepatan pentransmisian data dari satu perangkat ke perangkat lain, dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu tipe modem yang digunakan, jenis media, kualitas jalur transmisi, serta panjang media. Nah, jika dilihat dari hal tersebut, kita pun harus mengetahui satuan untuk masing-masing jenis transmisi, dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk kecepatan modulasi. Untuk kecepatan modulasi, satuannya adalah baud atau BD. Nah, untuk kecepatan sinyal, satuannya adalah BPS atau bit per detik atau bit per second. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kecepatan transmisi. Satuannya adalah CPS atau karakter per detik. Nah, semuanya cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton video kali ini. Silakan di kolom komentarnya kalian berikan ide atau kalian bisa berikan saran untuk saya video apa saja yang ingin kalian saksikan ke depannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.